Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dilatul Husna. Saya dari kelompok B3 dengan NIM Gen 0024156. Di sini saya akan menjelaskan video terkait dari Inhal Praktikum Anatomi Blok 2.1. Nah, jadi untuk soal Inhal sendiri adalah jelaskan anatomi dari perineum. Anatomi perineum. Nah, perineum itu apa sih? Jadi, perineum itu merupakan area dia berbentuk belah ketupat atau diamond shape yang terletak di antara symphysis pubis anterior dan coccyx posterior. Serta dia dibatasi oleh tuberositas ischii di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, perineum ini dia mencakup struktur anatomi yang berperan dalam dukungan organ pelvis, fungsi seksual, dan eliminasi urin serta feses. Nah, batas-batas dari perineum sendiri itu ada apa aja sih? Jadi perineum berbentuk belah ketupat dengan batas-batas. Yang pertama itu ada batas dari anterior berbatasan dengan symphysis pubis. Yang kedua, batas dari posterior itu ada di coccyx. Yang ketiga, batas dari lateral itu ada di tuberositas ischii. Yang keempat, ada batas dari anterolateral, dia di ramus inferior, os pubis, dan ramus ischii. Dan batas yang terakhir ada di batas posterolateral, dia berbatasan dengan ligamentum sacrotuberosum. Nah, perineum itu dibagi menjadi dua bagian utama oleh garis yang menghubungkan kedua tuberositas ischii. Yang pertama itu ada triangular urogenital, itu anterior, dia berisi struktur terkait sistem urogenital. Yang kedua ada triangular anal atau posterior, dia berisi anus dan otot sphincter ani externus. Selanjutnya ada pembagian perineum. Jadi perineum itu dibagi menjadi dua, ada anterior dan posterior. Yang pertama itu ada perineum urogenital atau anterior. Dia berisi organ-organ sistem genitalia eksternal dan saluran urogenital. Pada laki-laki dia berisi penis, skrotum, dan uretra pars spongiosa. Nah, sedangkan pada perempuan dia berisi labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum vagina, dan orifisium uretra externum. Nah, dia juga mengandung membrana perinei yang menjadi tempat melekatnya otot-otot perineum. Selanjutnya ada perineum anal atau posterior. Dia mengandung anus, sphincter ani externus, dan fossa ischiao anal. Fossa ischiao anal merupakan ruang berisi lemak yang memungkinkan pergerakan dari rektum saat defekasi. Selanjutnya ada dari otot-otot perineum. Nah, otot-otot perineum pada regio urogenital. Otot-otot ini mendukung organ genital dan kontrol urinasi. Yang pertama ada musculus transversus perinei profundus, dia untuk mendukung diafragma urogenital. Kedua, ada musculus transversus perinei superficialis, dia untuk menstabilkan perineum. Yang ketiga, ada musculus bulbus spongiosus. Nah, pada pria ini dia untuk mengelilingi corpus spongiosum penis dan membantu ejakulasi. Sedangkan pada wanita, musculus bulbus spongiosus ini untuk mengelilingi vestibulum vagina dan klitoris, berperan dalam orgasme. Yang keempat ada musculus ischia cavernosus. Dia untuk membantu ereksi dengan mengompresi vena dorsal penis atau klitoris. Nah, otot perineum pada regio anal. Yang pertama ada musculus sphincter ani externus untuk mengontrol defekasi secara sadar. Yang kedua ada musculus levator ani untuk mendukung organ pelvis dan membantu kontraksi sphincter ani. Selanjutnya ada pembuluh darah perineum. Yang pertama ada suplai dari arteri, yang satu ada arteri pudenda interna, dia cabang utama dari arteri iliaca interna. Kedua, ada cabang-cabang arteri pudenda interna, ada arteri perinealis untuk mensuplai otot-otot perineum, ada arteri dorsalis penis atau klitoridis untuk mensuplai penis atau klitoris. Yang ketiga, ada arteri profunda penis atau klitoridis untuk mensuplai jaringan erektil. Selanjutnya, ada drainase dari vena. Satu, ada vena utama perineum adalah vena pudenda interna, dia bermuara ke vena iliaca interna. Dua, ada vena dorsalis profunda, penis atau klitoridis mengalirkan darah dari organ erektil ke sistem sirkulasi umum. Selanjutnya ada inervasi dari perineum. Nah,
Jadi, perineum diinervasi oleh dua saraf, ada saraf motorik dan saraf sensorik. Yang pertama ada saraf motorik itu ada nervus pudendus S2 hingga S4, dia menginervasi otot perineum dan sphincter ani externus. Nah, dia tuh berperan dalam apa? Berperan dalam kontrol urinasi dan defekasi. Yang kedua, ada nervus dorsalis penis atau clitoridis. Dia untuk menginervasi penis dan klitoris, serta dia berperan dalam fungsi ereksi dan sensasi seksual. Selanjutnya ada dari saraf sensorik. Yang pertama ada nervus perinealis, yaitu sensorik pada kulit perineum. Dua ada nervus anococcygeus. Nah, untuk sensorik pada regio anal dan koksik. Nah, selanjutnya dari anatomi perineum sendiri ada klinis perineum. Yang pertama itu ada episiotomi, merupakan insisi pada perineum untuk mencegah robekan spontan saat persalinan. Umumnya dilakukan di garis tengah atau lateral. Nah, selanjutnya ada inkontinensia urin dan feses. Kerusakan pada otot perineum atau saraf pudendus dapat menyebabkan gangguan kontrol urin dan feses. Klinis selanjutnya ada hemoroid atau wasir yang merupakan tekanan berlebih di vena perineum, khususnya di regio anal, dapat menyebabkan pembengkakan vena hemoroidalis. Nah, selanjutnya ada disfungsi seksual. Cedera pada nasus pudendus dapat menyebabkan gangguan ereksi atau orgasme. Sekian pemaparan video Inhal Praktikum Anatomi pada blok 2.1 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.